Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Yang puasa lancar puasanya? Lancar. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong untuk ketua kelas dipimpin doa teman-temannya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, siap. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu meminta tolong kepada kalian semua. Semoga kalian bisa fokus ya walaupun puasa mengikuti pembelajaran pada hari ini sehingga nantinya ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Oke, kita pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai kehidupan manusia di masa praaksara. Nah, sebelumnya di sini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya dapat tercapai di akhir penyampaian materi. Yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami hakikat pengertian dari masa praaksara, terus periodisasi atau pembabakan kehidupan masa praaksara, dapat memahami kehidupan masyarakat masa praaksara dan dapat menganalisis kehidupan masyarakat pada masa praaksara setelah melakukan diskusi kelompok. Ya, baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, mengenal masa praaksara. Apa itu praaksara? Seperti yang sudah tertulis di sini ya, praaksara itu berasal dari gabungan kata pra dan aksara, di mana pra itu berarti sebelum dan aksara itu berarti tulisan. Nah, dari pernyataan yang sudah Ibu tuliskan di sini, ada yang bisa masa praaksara itu apa sih? Yang bisa boleh angkat tangan? Masa sebelum mengenal tulisan, Bu. Oh ya, benar, Asyifani. Oke, baik. Benar ya kata Asyifani. Jadi masa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya masa praaksara? Ada yang tahu nggak? Mulainya masa praaksara itu kapan sih? Nanti adanya prasasti. Kapan ya? Kalau misalkan nggak ada yang tahu, Ibu coba kasih tahu sedikit ya. Jadi waktu praaksara itu dimulai ketika mulai adanya manusia gitu. Jadi di mana manusia itu mulai ada, nah masa praaksara pun dimulai. Dan kalau waktu berakhirnya masa praaksara, ada yang tahu? Tadi ada yang udah sebut Adanya prasasti Yupa. iya, itu benar. Jadi waktu kapan berakhirnya masa praaksara ialah di mana manusia ini mulai mengenal tulisan, dan masa praaksara masing-masing bangsa itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan dibahas di Indonesia sendiri, masa praaksara itu berakhir ketika ditemukannya yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai di Muarakaman. Ada yang tahu kerajaan Kutai itu di mana? Kalimantan apa? Iya, betul, Kalimantan Timur. Nah, waktu berakhir masa praaksara di Indonesia juga terjadi pada abad ke-5 Masehi. Lanjut. Nah, ini ada periodisasi masa praaksara. Di sini ada 3 periodisasi atau 3 pembabakan. Yang pertama itu ada secara geologis, yang kedua ada secara arkeologis, dan yang ketiga ada berdasarkan perkembangan kehidupan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ada periodisasi secara geologis. Nah, periodisasi secara geologis atau pembabakan secara geologis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada zaman Arkaikum yang berlangsung selama kurang lebih 2.500 juta tahun, di mana pada zaman Arkaikum ini keadaan di muka bumi itu belum stabil gitu. Kerak buminya masih panas, terus cuacanya juga masih ekstrim, sehingga belum ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di zaman ini. Lalu selanjutnya itu ada zaman Paleozoikum yang berlangsung selama 340 juta tahun, di mana pada zaman Paleozoikum ini sudah mulai ada kehidupan. Jadi kehidupannya itu bukan manusia ya, tapi melainkan mikroorganisme, terus kayak beberapa jenis ikan, reptil, amfibi, terus sama beberapa hewan yang tidak bertulang belakang gitu. Nah, lanjut ke zaman Mesozoikum yang berlangsung selama 140 juta tahun.
Nah, pada zaman ini reptil berkembang sangat pesat gitu, bahkan mencapai puncaknya. Maka dari itu zaman Mesozoikum juga disebut sebagai zaman reptil gitu. Lalu yang terakhir ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum yang berlangsung selama kurang lebih 65,5 juta tahun. Nah, pada zaman ini keadaan di bumi itu sudah mulai stabil gitu, di mana cuaca tidak lagi ekstrim, sudah mulai stabil, dan kehidupan dari makhluk hidupnya juga sudah mulai berkembang gitu. Oke, kita lanjut ke periodisasi atau pembabakan yang kedua, yaitu yang secara arkeologis. Nah, di sini ada periodisasi zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu ini adalah zaman yang menunjukkan bahwa manusia itu sudah berpikir untuk meringankan pekerjaannya. Pada zaman ini manusia kan masih bergantung pada alam ya. Jadi mereka tuh berpikir gimana ya caranya kita biar bisa lebih mudah gitu melakukan kegiatan. Bagaimana kita biar bisa lebih mudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada saat itu gitu. Nah, maka dari itu mereka yang hidup di zaman batu ini memanfaatkan batu sebagai alat bantu gitu dalam melakukan apapun untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu. Selanjutnya itu ada zaman logam. Nah, pada zaman ini manusia sudah berhasil membuat peralatan hidup dari logam karena saat itu telah muncul golongan undagi. Ada yang tahu nggak golongan undagi itu apa? Nggak ada yang tahu. Jadi golongan undagi adalah golongan di mana orang-orang tersebut tuh memiliki keterampilan untuk melakukan jenis usaha tertentu gitu. Nah, golongan ini ada di zaman logam karena pada zaman logam ini mereka sudah memiliki keterampilan seperti mencetak, menempa, terus menuang gitu. Dan pada zaman logam ini juga lebih maju daripada zaman batu gitu karena sudah mulai ditemukan cara-cara baru gitu. Selanjutnya, periodisasi atau pembabakan yang terakhir ialah berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, di sini ada tiga pembabakan, di mana ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua ada masa bercocok tanam, dan yang ketiga ada masa perundagian. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang ada yang tingkat sederhana dan ada yang tingkat lanjut. Nah, untuk yang tingkat sederhana itu diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Ada yang tahu zaman Paleolitikum itu apa? Iya benar, batu tua. Iya. Ya bener kan? Jangan takut kalau misalkan mau menyampaikan pendapat. Malu karena, udah, Bu. Ya, karena kan namanya belajar, nggak apa-apa kalau misalkan salah gitu. Ya, Bu. Nah, terus pada masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini peradaban manusianya masih rendah gitu, di mana mereka ini masih hidup berpindah-pindah. Ada yang tahu hidup secara berpindah-pindah itu biasanya disebut apa? Pintar. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini mereka masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka juga biasanya untuk memenuhi kebutuhannya itu kayak berburu gitu atau juga sebagai penangkap ikan gitu. Nah, untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, nah itu diperkirakan semasa zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Jadi pada masa ini peradaban manusianya sudah mulai berkembang gitu. Yang tadinya berpindah-pindah, mereka mulai menetap meskipun dalam jangka waktu yang sebentar gitu. Jadi dia menetap tapi sementara. Nah, dan mereka juga sudah mulai bercocok tanam tapi dengan tingkat yang sederhana. Selanjutnya itu kita masuk ke masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Nah, pada masa ini peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi karena pada masa bercocok tanam ini mereka sudah menemukan, mereka sudah bisa mengolah alam dengan cara bercocok tanam gitu kan, menanam
tanaman yang sekiranya bisa dikonsumsi. Terus juga mereka beberapa dari mereka juga mengembangbiakan hewan-hewan ternak gitu. Dan hidup mereka ini sudah tidak lagi berpindah, melainkan menetap. Kenapa menetap? Karena mereka yakin gitu bahwa mereka itu sudah mampu dan sudah makanannya itu sudah tercukupi gitu. Makanya mereka menetap dan tidak lagi berpindah-pindah. Dan yang terakhir ini ada masa perundagian, di mana masa perundagian ini disebut sebagai akhir masa praksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali undagi. Nah, tadi kan sudah disebutin ya, undagi itu artinya sekelompok orang yang mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam melakukan jenis usaha tertentu. Nah, di masa perundagian ini tuh jenis usahanya apa sih? Kayak seperti membuat gerabah, terus membuat perhiasan, membuat sampan gitu. Dan pada masa perundagian ini masyarakatnya itu sudah berkembang jauh lebih baik lagi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, karena mereka sudah bisa dan menemukan teknologi-teknologi baru untuk membuat alat ataupun perkakas yang mereka gunakan pada saat itu. Nah, sebelum masuk ke akhir, Ibu mau mengajak kalian untuk bermain game sedikit. Di sini Ibu punya 3 pertanyaan dan 3 jawaban, di mana Ibu akan membagi 3 kelompok. Di masing-masing kelompok itu berisi 2 orang. Nah, untuk anak-anak yang mau maju silakan, siapa aja, ada hadiahnya loh. Ayo. 6 orang. Ya, kita bagi jadi 3 kelompok ya. Mana nih, kelompok 1 siapa? 1. Ya, kelompok 2. Ya, agak geser. Kelompok 3. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan pertanyaannya. Nanti kalian bisa bacakan dulu ya, biar teman-teman yang nggak ikutan bisa tahu soalnya apa dan bisa bantu koreksi jika nanti ada yang kurang tepat atau ada yang ingin menambahkan. Salah. Ya, salah. Nih, di sini ada 3 gambar. Ya. Ada 3 gambar di mana gambar ini jawaban dari pertanyaan yang kalian pegang gitu. Jadi nanti kalian pilih gambar mana, terus alasan kalian memilih gambar tersebut menjadi jawaban itu apa gitu. Yang udah nemuin jawabannya boleh langsung diambil maju. Ya, untuk jawabannya dipresentasikan dari masing-masing kelompok, tapi bisa didiskusikan terlebih dahulu ya. Ini untuk teman-teman yang di sini juga tetap memperhatikan ya, karena nanti apa yang disampaikan temannya, kalau misalkan kurang, bisa kalian tambahkan lagi. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu mau dari kelompok 2 dulu. Pertanyaannya? Zaman ini berlangsung pada periodisasi atau pembebakan secara geologis selama kurang lebih 2.500 juta tahun. Zaman apakah yang dimaksud dan mengapa memilih gambar tersebut sebagai jawaban kelompok kalian? Jadi jawaban itu adalah zaman Arkaikum. Karena zaman ini berlangsung selama kurang lebih 2.500 juta tahun. Kami memilih gambar ini karena pada zaman itu kondisi gerak bumi masih sangat panas, cuaca sangat ekstrim dan belum stabil, sehingga bumi belum berpenghuni. Benar nggak nih anak-anak jawaban kalian? Ada yang mau menambahkan? Cukup Bu, udah lengkap. Oke, ya jawaban dari kelompok 2 benar ya. Ini zaman Arkaikum, di mana kerak bumi pada saat itu masih sangat panas sehingga belum berpenghuni. Selanjutnya kelompok 1 silakan menjawab pertanyaannya. Zaman ini berlangsung pada periodisasi atau pembabakan secara geologi selama 140 juta tahun. Zaman apakah yang dimaksud dan mengapa memilih gambar tersebut sebagai jawaban kelompok kalian? Jawabannya adalah zaman Mesozoikum, karena zaman ini berlangsung selama
140 juta tahun. Kami memilih gambar ini karena di zaman tersebut perkembangan reptil mencapai puncaknya sehingga banyak yang menyebut zaman Mesozoikum ini sebagai zaman reptil. Benar nggak nih anak-anak jawaban teman kalian? Betul. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Cukup ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 ini benar ya. Gambar ini tuh Jauh nakal bu. kenapa? Ya, Bu. Iya, jadi benar ya anak-anak, jawabannya itu zaman Mesozoikum. Di mana pada zaman ini perkembangan dari reptil itu sangat pesat gitu hingga mencapai puncaknya. Maka zaman Mesozoikum juga disebut juga dengan zaman reptil. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3 silakan sampaikan jawaban dan alasannya. Zaman ini berlangsung pada periodisasi atau pembabakan secara geologis selama 340 juta tahun. Zaman apakah yang dimaksud dan mengapa memilih gambar tersebut sebagai jawaban jawaban kalian? Jadi gambar ini merupakan zaman Paleozoikum karena zaman ini berlangsung selama 340 juta tahun. Kami memilih gambar ini karena pada kala itu bumi mulai dihuni oleh beberapa jenis makhluk hidup seperti mikroorganisme, jenis ikan, reptil, amfibi, dan hewan yang tidak bertulang belakang. Bagaimana jawaban dari teman kalian? Apakah benar anak-anak? Benar. Ada yang kurang jawabannya? Ada yang mau menambahkan? Cukup, Bu. Ya, benar. Jawaban dari kelompok 3 ialah zaman Paleozoikum. Maaf. Di mana pada zaman itu sudah ada makhluk hidup yang bisa menempati bumi, tapi bukan manusia, melainkan mikroorganisme. Terus beberapa jenis ikan, reptil, amfibi, lalu juga ada hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, baik. Ternyata kalian memperhatikan ya pas sama Ibu. Coba beri applause pada teman-temannya dan kalian semua yang sudah memperhatikan. Oke, baik. Terima kasih. Ibu ada hadiah biar makin rajin belajar. Ini ada post-it ya, biar kalian baca bisa ditambahin. Kita kebagian nggak, Bu? Ya maaf, Aduh yang aku dia cari aku. jangan nakal ya, nanti kalau nakal saya keluarin. Anak SMP bu. Jangan nakal ya. Maaf, Bu. Oke, baik, kepada anak-anak yang sudah mau berpartisipasi silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Ya. Untuk teman-teman yang belum maju, mungkin di kesempatan berikutnya bisa mengikuti games yang dibuatkan lagi. Gitu. Nah, mungkin pembahasan materi pagi ini sudah selesai ya. Bisa ada yang bantu Ibu untuk membacakan kesimpulan? Saya Bu. Ya, boleh. Silakan Dina. Kesimpulannya yaitu kehidupan masa praksara berarti kehidupan di mana manusia belum mengenal tulisan. Kehidupan ini berlangsung mulai dari awal munculnya manusia dan berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Periodisasi pada masa praksara terbagi menjadi 3 babak, yaitu periodisasi secara geologis yang terdiri dari zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Periodisasi secara arkeologis yang terbagi menjadi zaman batu dan zaman logam, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan yang terbagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Ya, baik. Terima kasih Dina. Benar ya apa yang tadi sudah dibacakan oleh Dina. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita mempelajari kehidupan manusia di masa praksara, di mana dari awal bumi tersebut ada tetapi belum berpenghuni, lalu mulai ada penghuninya tapi belum manusia gitu, masih makhluk hidup berupa mikroorganisme, lalu berkembang lagi menjadi reptil gitu, lalu sehingga sampailah bumi di mana mengalami peningkatan gitu, sehingga makhluk hidupnya dapat berkembang dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan karena waktunya sudah mau habis ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akan menjelaskan tentang kehidupan masa kerajaan Hindu-Buddha. Untuk anak-anak semua, tolong dibaca materinya agar diskusinya bisa lebih hidup lagi. Baik, sebelum kita menutup kelas hari ini, tolong untuk ketua kelas dipimpin doa. Siap berdoa. Selesai memberi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah memperhatikan dengan baik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga kalian diberikan semangat terus untuk belajar. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.